Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tepat ketika ditanya tentang Tuan Jahat, Xiaoyan sedikit terkejut. Jika Xiaoyan sekarang menyangkalnya, saya khawatir masalah ini tidak akan terselesaikan dengan lancar. Karena tidak peduli apakah yang mulia atau Tuan Jahat. Menurut Xiaoyan itu hanyalah identitas yang diberikan kepadanya oleh dua orang kuat tersebut. Namun yang membuat Xiaoyan khawatir adalah Xiaoyan tidak tahu apakah orang di depannya adalah teman atau musuh dari Tuan Jahat. Saya tidak merebut tubuh ini dari Anda, dan saya baru saja mengambilnya dari klan Jimmy. Jelas Xiaoyan tidak secara langsung menyangkal identitasnya, karena Xiaoyan juga ingin ngobrol dengan orang di depannya untuk melihat bagaimana situasinya sekarang. Apakah Anda di sini untuk membuat keributan? Pria itu terus bertanya, namun seluruh tubuh pria itu masih bersinar dengan warna emas gelap. Cahaya itu tidak datang dari kulit pria tersebut dan sepertinya itu berasal dari daging dan darah di bawah kulitnya. Di dunia yang luas ini, mengapa saya harus membuat keributan? Xiaoyan tersenyum ringan. Jelas mengenai identitasnya, Xiaoyan sekarang telah mengetahui bahwa itu tergantung pada situasinya. Sekarang orang lain berharap dia adalah Tuan Jahat. Maka Xiaoyan harus menjadi Tuan Jahat, dan untuk menjadi Tuan Jahat, Xiaoyan harus memiliki aura Tuan Jahat. Untungnya sebelumnya, Yuyan menceritakan sesuatu tentang Tuan Jahat kepada Xiaoyan. Jika tidak, mungkin Xiaoyan tidak akan tahu apa-apa tentang Tuan Jahat. Memang benar, klan Jimmy telah menurun sekarang, tapi saya masih terjebak di sini. Pria itu berkata dengan getir, namun tatapan mata Xiaoyan menunjukkan rasa iri yang besar. Senior, saya dapat menghancurkan formasi ini dan membantu Anda pergi dari tempat ini, kata Xiaoyan perlahan. Namun pria itu memang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak lagi memiliki tubuh karena saya telah menyatu dengan formasi ini. Jika formasi ini rusak, maka saya pasti akan mati. Jawab pria itu dengan suara yang dalam. Tepat ketika kata-kata itu keluar, Xiaoyan juga sedikit terkejut. Sebelumnya Xiaoyan memang memperhatikan sesuatu yang aneh pada pria di depannya, karena itu bukan tubuh jiwa. Dan yang aneh adalah pria ini juga memiliki kekuatan tubuh fisik yang kuat. Pantas saja saya melihat ada aura aneh di sini sebelumnya. Tanpa diduga, itu adalah seorang teman lama. Tapi karena terlalu lama, saya lupa. Jadi saya harap Anda tidak menyalahkan saya, kata Xiaoyan dengan ekspresi terkejut. Seolah-olah Xiaoyan benar-benar lupa. Kita telah bertarung sebelumnya, dan ini baru 1000 tahun yang lalu. Tapi Anda telah melupakan saya. Pria itu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan marah. Saya benar-benar minta maaf. Karena dalam hal ini saya tidak pernah terkesan dengan kekalahan lawan saya. Suara Xiaoyan terus keluar. Meskipun sebenarnya dia tidak tahu apakah Tuan Jahat menang atau kalah dalam pertarungan tersebut. Tapi Xiaoyan memikirkannya bahwa monster seperti Yang Mulia atau Tuan Jahat, kekalahan adalah hal yang hampir mustahil baginya. Mendengar itu, ekspresi wajah pria itu menjadi semakin jelek. Namun tidak ada kemarahan di wajahnya yang menunjukkan tebakan Xiaoyan benar, bahwa Tuan Jahat telah mengalahkan orang ini. Sudah selama berapa ribu tahun telah berlalu, tapi nada berbicara Anda masih seburuk biasanya. Jika tubuh saya masih di sini, saya pasti akan melawan Anda lagi. Mata pria itu menunjukkan semangat juang, tapi itu terlintas begitu saja. Apakah Anda benar-benar ingin bertarung lagi? Tapi tubuh ini hanyalah avatar saya, dan dia sama sekali bukan tandingan Anda. Tapi jika Anda memberikan waktu lagi pada avatar saya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk melawan Anda. Xiaoyan mengangkat bahu,
Tapi ini juga untuk menjelaskan mengapa dia tidak bisa menerima pukulan seperti sebelumnya. Meskipun avatar Anda memiliki darah dewa asli di tubuhnya, namun tidak ada harapan bagi avatar Anda untuk terus menerobos ke alam leluhur. Pria itu berkata seperti menuangkan baskom berisi air dingin pada Xiaoyan yang membuat Xiaoyan tertegun sejenak. Adapun alasannya, bisakah Anda memberitahu saya? Xiaoyan mencoba bertanya dengan serius, karena ini seharusnya menjadi rahasia klan dewa asli. Lagi pula, tidak sederhana itu untuk menerobos alam leluhur dewa asli. Meskipun saya telah kehilangan tubuh saya dan mungkin tidak akan ada kemungkinan untuk kebangkitan lagi, tapi apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah mengkhianati klan dewa asli saya. Pria itu melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, bahkan sepertinya tidak ada keraguan tentang tingkat tekadnya. Tampaknya, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah menceritakan rahasia tentang dewa asli alam leluhur. Oke, tidak masalah jika Anda tidak mengatakannya. Tunggu saja sampai saya membunuh 2 orang dari klan dewa asli Anda, kemudian mencari jiwa mereka. Xiaoyan melambaikan tangannya, terlihat tidak setuju. Namun mendengar akhir kalimat Xiaoyan, wajah pria itu membeku. Jika Anda ingin menerobos alam leluhur, Anda perlu memahami aturan kekuasaan. Jadi mustahil bagi perebut tubuh seperti Anda untuk memahaminya. Karena jiwa Anda bukan milik klan dewa asli saya. Oleh karena itu, bagaimana bisa burung pipit yang menempati sarang murai dapat memahami kekuatan sebenarnya dari klan dewa asli? Pria itu berkata sambil mencibir. Sepertinya dia sedang mengejek Xiaoyan yang mengambil tubuh dewa aslinya. Jadi begitu, tidak apa-apa menjadi paling buruk. Jadi tidak apa-apa jika saya tidak memiliki tubuh fisik ini. Bukankah lebih mudah lagi bagi saya untuk secara langsung merebut dewa asli yang berada di alam leluhur? Xiaoyan berkata dengan ringan lagi. Pria itu langsung terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Bukannya tidak mungkin menembus alam leluhur dewa asli. Tapi apakah Anda akan menganiaya saya dan klan dewa asli saya? Jika tidak ada cara untuk menerobos, tentu saja saya harus mencari cara lain. Kecuali... Xiaoyan tidak melanjutkan bicaranya lagi karena pria itu tampaknya tidak meragukan hal itu. Kecuali Anda bisa menerobos alam leluhur dewa asli. Pria itu melanjutkan apa yang belum selesai dikatakan Xiaoyan. Saya pikir Anda harus memiliki kekuatan ini. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Mendengar itu, pria itu tiba-tiba tampak malu. Anda punya banyak avatar, mengapa tidak membiarkan klan dewa asli saya pergi? Anda juga tahu bahwa kekuatan tubuh fisik dewa asli cukup bagus, jadi mengapa tidak memiliki satu avatar yang lebih kuat? Jawab Xiaoyan dengan serius, sehingga membuat pria itu terdiam. Xiaoyan melambaikan tangannya. Lupakan saja, Anda bisa terus diam di sini, dan saya pergi, jadi sampai ketemu lagi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia berencana untuk pergi. Tunggu! Itu bukan tidak mungkin, tapi Anda harus berjanji pada saya, jangan bunuh klan saya lagi. Pria itu takut Xiaoyan akan pergi, jadi dia buru-buru berteriak. Itu tidak dihitung sebagai pembunuhan. Jika saya merebut tubuh klan dewa asli Anda, tubuh dewa saya akan memiliki tubuh yang bagus. Dan saya berencana menyiapkan 2 lagi. Jika Anda tidak ingin kehilangan tubuh Anda, jangan berbicara omong kosong. Saya harus mengambil tubuh Anda. Kali ini, Xiaoyan adalah seorang bajingan. Kedengarannya sangat santai saat dia mengatakannya. Meskipun Xiaoyan sendiri tidak tahu seperti apa karakter Tuan Jahat yang sebenarnya, jadi Xiaoyan hanya bisa menggunakan imajinasinya untuk bertindak sesuka hatinya. Bagaimanapun, mustahil bagi pria di depannya untuk mengetahui banyak tentang Tuan Jahat. Anda, orang-orang kuat dari klan dewa asli, selalu meremehkan segalanya, sehingga Anda jarang sekali memikirkan orang lain.
Sekarang klan dewa asli Anda dalam bahaya. Xiao Yan berkata dengan ekspresi menyesal, kemudian menggelengkan kepalanya. Meskipun saya sudah terjebak di sini untuk waktu yang lama, tapi apa yang Anda katakan benar-benar tidak masuk akal. Anda harus tahu betapa kuatnya klan dewa asli saya. Jika mereka diberi waktu yang cukup, klan dewa asli saya pasti akan menjadi salah satu klan terkuat di berbagai dunia. Pria itu berkata dengan percaya diri. Dia bahkan dengan arogan percaya bahwa bukan tidak mungkin klan dewa aslinya memusnahkan dunia yang luas ini. Bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk runtuh dan binasa. Jika saya mengatakan bahwa saya datang dari masa depan, apakah Anda percaya pada saya? Xiao Yan berkata dengan hati-hati. Apakah Anda pikir saya akan mempercayai apa yang Anda katakan? Pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Xiao Yan dengan tatapan tidak percaya sama sekali. Tidak, dengan kata lain, sekarang Anda berasal dari masa lalu di dunia. Pada saat ini, semua orang dari klan dewa asli dan dunia tanpa batas telah lama musnah. Kata Xiao Yan dengan tegas. Tepat ketika kata-kata Xiao Yan keluar, pria itu pada awalnya memiliki keraguan saat melirik Xiao Yan. Namun setelah melihat Xiao Yan dengan serius, matanya berangsur-angsur berubah. Karena saat melihat Xiao Yan dengan tatapan itu, rasanya seperti melihat seorang psikopat. Apakah Anda tahu perbedaan antara penyakit mental dan psikopat? Penyakit mental pada dasarnya suka menyiksa diri sendiri dan psikopat lebih suka menyiksa orang lain. Dan saya pikir Anda termasuk dalam kategori yang terakhir. Pria itu menatap Xiao Yan dengan dingin. Saat ini pria itu merasa Xiao Yan sedang berbicara omong kosong. Mendengar itu Xiao Yan menghela nafas dalam-dalam. Bagaimanapun, orang yang terjebak di dalam situasi seperti ini sungguh menyedihkan. Mungkin dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi saat dunianya hancur oleh klan Jimmy. Apakah Anda mengenali ini? Jelas tidak peduli seberapa banyak Xiao Yan berkata, jelas pria ini tidak akan bisa memahaminya. Jadi hanya ada satu hal yang bisa dibuktikan. Jadi setelah aliran udara segar melayang di telapak tangan Xiao Yan, tiba-tiba sebuah labu muncul di telapak tangan Xiao Yan. Dan labu ini adalah labu dewa bermata 9 yang telah diberikan oleh leluhur dunia tanpa batas kepada Xiao Yan di masa lalu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.